Produksi tebu pada tahun 2022 direncanakan 60 juta ton, maka setiap triwulan rata-rata totalnya adalah 20 juta ton. Setiap triwulan targetnya adalah target setiap triwulan sama dengan dapat kita rumuskan, yaitu dikali rata-rata total dibagi 100. Target triwulan 1 indeks musim pada triwulan 1 tadi sebesar 108, kita masukkan ke rumus dikali dengan 20. Rata-rata totalnya 20 dapat dari mana? Karena produksi tebu pada tahun 2022 direncanakan 60 juta ton, kita bagi 3, jadi setiap triwulannya rata-ratanya 20 juta. Maka nilai 20 juta kita masukin ke rumus rata-rata total, lalu dibagi 100, maka target triwulannya sama dengan 21,6 juta ton. Terus kita masukin untuk triwulan kedua, yaitu berarti nilai indeks musim kedua dikali dengan rata-rata total dibagi 100, maka nilainya 91 dikali 20 dibagi 100 sebesar 18,2 ton. Begitu juga dengan target triwulan 3, yaitu nilai indeks musim ketiga dikali 20 dibagi 100, maka hasilnya 20 ton. Metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren adalah metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim pada metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren harus diketahui lebih dahulu. Indeks musim metode rata-rata dengan tren dirumuskan indeks musim sama dengan nilai data asli dikali 100 dibagi dengan nilai tren. Contoh soal, kita mengambil data yang sama. Berikut data pelanggan PT Unilever pada tahun 2017 sampai 2021 dengan jumlah pelanggan yang sama. Hitunglah indeks nilai musimnya setiap tahun. Maka kita buat tabel, di mana dalam tabel tersebut tertera tahun, terus tertera nilai Y atau bisa dibilang dengan jumlah produksi atau jumlah pelanggan, nilai X, nilai XY, nilai X pangkat 2, nilai Y aksen dengan indeks musim. Kita cari dulu nilai X. Nilai X yang kita ketahui dari tahun tengahnya 2019 seperti ini. Kita buat untuk nilai X nya adalah 0, sedangkan tahun selanjutnya tahun 2020 yaitu 1, tahun 2021 2, dan tahun 2018 yaitu minus 1, tahun 2017 minus 2. Setelah kita mendapatkan nilai X, kita harus mencari nilai XY. Nilai XY berarti nilai X dikalikan Y, berarti tahun 2017 min 2 dikali 5,5 sebesar min 11. Begitu tahun selanjutnya sampai tahun 2011, maka jumlah XY sama dengan 5. Setelah kita mencari nilai XY, kita harus mencari nilai X pangkat 2. Nilai X pangkat 2 berarti kita ambil dari nilai X tahun 2017 yaitu min 2, berarti min 2 dikali atau kita pangkatkan jadi min 2 kali min 2 sama dengan 4. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 2021, maka nilai total keseluruhan X pangkat 2 adalah 10. Dari tersebut kita cari Y aksen. Untuk Y aksen berarti sama dengan A ditambah BX. Seperti sebelumnya, untuk mencari nilai A,
Maksudnya kita harus mencari nilai A dan nilai B terlebih dahulu. Untuk nilai A sesuai dengan rumus yang sebelumnya pernah ada di tabel di atas sebelumnya, yaitu sigma Y dibagi dengan N sama berarti nilai sigma Y, nilai Y adalah sebesar 32,6 dibagi 5 ya, sama dengan 6,52. Sedangkan untuk mencari nilai B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2, di mana nilai XY sama dengan 5 dan nilai X pangkat 2 adalah 10. Jadi 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Jadi kita masukkan ke Y aksennya, yaitu 6,52 ditambah 0,5X, berarti Y tahun 2017 dengan 6,52 ditambah 0,5 dikali minus 2 sama dengan 5,52. Begitupun untuk mencari Y aksen di tahun 2018, 19, 20, 21 sehingga jumlah Y aksen sama dengan 32,6. Sedangkan untuk indeks musim kita cari dengan rumus nilai data asli dikali 100 dibagi dengan nilai tren. Dan nilai data aslinya yaitu nilai Y-nya untuk tahun 2017 sebesar 5,5 dikali 100 dibagi dengan nilai tren. Nilai trennya atau Y aksennya pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,52, maka untuk indeks musimnya sama dengan 99,63. Kita cari untuk tahun 2018 sampai tahun 2021 dengan rumus yang sama, angka jumlah total indeks musim sebesar 499,95. Metode rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Indeks musim metode rasio data-data bergerak dirumuskan indeks musim dikali nilai rasio dikali faktor koreksi, di mana nilai rasio sama dengan data asli dibagi dengan data rata-rata bergerak. Sedangkan untuk faktor koreksi sama dengan rumusnya 100 dikali N dibagi dengan jumlah rata-rata rasio selama N. Variasi siklus. Komponen data berkala adalah Y sama dengan TX, mohon maaf, Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I, maka Y dibagi S sama dengan T kali C kali I, di mana T kali C kali I menunjukkan data normal. Untuk memperoleh faktor siklus CI, maka unsur tren dikeluarkan dari data normal sehingga faktor siklus menjadi CI sama dengan TCI dibagi T. Contoh soal berikut adalah data produksi tebu per triwulan tahun 2018 sampai tahun 2021, di mana tahun 2018 jumlah produksi tebu sebesar 44, tahun 2019 sebesar 48, tahun 2020 sebesar 48, dan tahun 2021 sebesar 47, di mana dari produksi tersebut kita bagi ke triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, di mana triwulan 1 sebesar 22, triwulan 2 sebesar 14, triwulan ketiga sebesar 8, dan pada tahun 2019 untuk triwulan pertama sebesar 25, pada triwulan kedua sebesar 15, pada triwulan ketiga sebesar 8, pada tahun 2020 pada triwulan pertama sebesar 26, pada triwulan kedua sebesar 14, pada triwulan ketiga sebesar 8, dan pada tahun 2021 untuk triwulan pertama sebesar 24, untuk triwulan kedua sebesar 14, dan triwulan ketiga sebesar 9. Dari data tabel tersebut kita tentukan indeks siklusnya. Kita buat tabel, di mana dalam tabel tersebut terdiri dari tahun, triwulan, nilai Y, nilai T, nilai S, nilai TCI, nilai CI, dan nilai C. Dapat kita lihat
pada tabel tersebut, di mana nilai Y yaitu merupakan jumlah produksi selama triwulan pertama setiap tahunnya sampai triwulan ketiga. Dan untuk nilai T, untuk mencari nilai T itu dengan menggunakan metode Y aksen sama dengan A ditambah BX. Persamaannya adalah Y aksen sama dengan 15,83 dikurang 0,353 X. Nilai X dimaksudkan, maka akan dapat nilai Y aksen sebagai nilai tren. Jadi setelah kita mencari, maka nilai T pada triwulan pertama pada tahun 2018 dapat kita lihat sebesar 17,5, dan pada triwulan kedua sebesar 17,2. Begitupun juga untuk tahun 2021. Untuk nilai T pada triwulan ketiga sebesar 13,6. Sedangkan untuk nilai S untuk triwulan kedua itu sebesar 95, untuk triwulan ketiga sebesar 51, untuk triwulan tahun 2019 untuk triwulan pertama sebesar 156, triwulan kedua sebesar 94, triwulan ketiga sebesar 49. Dari data nilai S tersebut kita harus mencari selanjutnya yaitu nilai TCI-nya, dimana untuk mencari nilai TCI-nya yaitu Y dikali 100 dibagi S, dimana nilai Y pada tahun 2018 pada triwulan kedua yaitu sebesar 14 dikali 100 dibagi nilai S sama dengan 95, maka nilai TCI-nya sebesar 14,7. Hal yang sama kita lakukan untuk triwulan selanjutnya, triwulan ketiga sampai tahun 2021. Setelah nilai TCI yang kita dapat, kita harus mencari nilai CI. Nilai CI itu dengan rumus TCI dikali 100 dibagi dengan nilai T, dimana nilai TCI tadi 14,7 pada tahun 2018 dikali 100 dibagi 17,2, maka nilai CI nya adalah sebesar 86. Sedangkan untuk nilai C dengan menggunakan metode rata-rata bergerak dengan menjumlahkan setiap triwulannya, berarti 86 tambah 93 ditambah 97 dibagi 3 sama dengan 92. Analisis gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Indeks gerak tak beraturan dirumuskan yaitu I sama dengan CI dibagi C. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah indeks gerak tak beraturan dari data berikut. Kita ambil data yang sama. Dari penyelesaian soal sebelumnya didapatkan nilai CI dan C, maka I sama dengan CI dibagi C. Maka dengan tabel yang sama kita cari nilai CI, kita cari nilai I, dimana nilai CI nya sudah kita ketahui yaitu sebesar pada tahun 2018 sebesar 86, kita bagi dengan nilai C. Nilai C nya sudah
sehingga nilai I-nya sebesar 101. Begitupun untuk selanjutnya, untuk mencari nilai triwulan kedua, ketiga untuk tahun 2019 juga sama.